Sahabat Kreatif, setelah tadi kita bahas ya terkait dengan games yang genrenya Sahabat Kreatif ya, atau ada kaitannya dengan musik gitu ya, ada 3 ya, dan ternyata beda-beda banget nih Sahabat Kreatif dari games yang pertama, kedua, dan yang ketiga gitu ya. Nah kali ini kita akan beralih ke satu kota di Jepang Sahabat Kreatif yang memiliki destinasi tempat yang ya recommended lah, boleh dibilang kayak gitu ya. Ya. Di Nagasaki. Hiroshima. Aduh. Ya seperti yang kita tahu kan, Nagasaki Hiroshima itu kan dua kota yang paling apal kita di iya, PS lah. Di era sejarah yang waktu lampau itu pernah apa ya, dijatuhi bom atom kan. Iya, Tapi terlepas dari buruk itu, lah, iya, terlepas tapi Hiroshima apa Nagasaki sih yang ada Warframe di situ? Wolverine. Hampir aku timpalin. Ada Avenger juga ada tuh. Enggak, kan ada kan Warframe kan? Iya, ada. Ada Orang-orang Warframe. Jepang Iya, itu. tapi kan Iya. bukan di Nagasaki juga dong. Tapi kan waktu dijatuhin bom Iya, kan? iya. Ini makanya aku tanya itu di Nagasaki apa di Hiroshima? Kayaknya di Hiroshima deh. Nagasaki kayaknya nggak ada patung Wolverine kayaknya. Lanjut. Tapi terlepas dari Nagasaki yang pernah mengalami dijatuhi bom atom dan hancur, tapi mereka bisa perlahan-lahan bisa bangkit kembali, dan ternyata di balik kengerian itu tuh Nagasaki menyimpan pesona wisata yang luar biasa, dan banyak banget destinasi wisata yang mungkin buat kalian yang punya tujuan ke Jepang dan ke Nagasaki pengen ke sana, aku ada beberapa tempat yang wajib lah kalian kalau ke Nagasaki kunjungin. Oke. Yang pertama ada Gunkanjima. Ini tuh sebenarnya pulau yang udah ditinggalkan sama orang penduduknya, karena dulu tuh Gunkanjima itu tambang batu bara, dan itu salah satu tambang batu bara terbesar di Jepang, dan itu yang menopang ekonomi pada saat itu, menyumbang devisa negara yang paling tinggi lah. Dan awalnya di Gunkanjima ini ditinggali sekitar 5.000 orang. Iya. Tapi sekarang udah ditinggalkan dan itu jadi destinasi wisata. Itu tuh pulau yang bentuknya tuh kayak kapal perang. Oh, yang itu. Ya, kalau kalian pernah dengar beberapa tempat yang angker atau horor di Jepang, salah satunya tuh Gunkanjima itu juga masuk. Oh, mungkin itu wisata horor. Horor, ya, buat kalian yang malam. suka jurit malam Jurit gitu. malam. Buat kalian yang suka wisata horor sih ke sana. Iya. Gunkanjima. Gunkanjima. Oke, itu jadi kayak tambang batu bara yang udah tidak bisa dieksplor lagi, ditinggalkan. Iya. Tapi ada bangunan gedung-gedungnya gitu loh. Jadi nggak pure. Kalau tambang batu bara kan cuma bekas kerukan atau apa gitu. Iya. Nah, Gunkanjima itu tuh masih ada bangunannya, masih ada, dan beberapa rumah-rumah karena sempat ditinggalin juga penduduk sekitar rumahnya situ loh. kosong juga itu. Kosong, udah ditinggalkan. Nah, itu yang bikin tempat wisatanya di situ. Ya, dan Ya kan, masa sekarang- kita mau ke tempat wisata cuma lihat ini bongkahan, Iya. lubang-lubang kan nggak lucu. Dan sekarang dikelola sama pemerintah Jepang sebagai destinasi wisata horor juga di sana. Terus Itu Gunkanjima. Yang kedua, buat kalian yang suka mandi air hangat, aku ada Unzen Onsen. Ini terletak di lereng Gunung Unzen. Ini mata air panas. Bukan air panas ya, hangat lah ya. Kalau di gunung kan biasanya dingin, nggak kerasa panas ya, hangat lah. Dan ini ada di Gunung Unzen tadi, dikelilingi oleh sampingnya itu kan ada mata air utama nih, sampingnya tuh yang yang ngeliling tuh mata air juga, tapi bukan mata air utama, kayak pancurannya lah. Iya. Kalau di sini tuh kayak Baturaden lah, Pancuran 7, Iya, dikelilingi kan sama ada ininya, kolam-kolamnya loh. Jadi nggak cuma satu kolam. Itu Campur apa? Onsennya? Iya, enggak dong. Maksudnya campur ya laki semua, perempuan ya perempuan. Enggak bisa dicampur laki perempuan tadi. Tahu kan karena alam gitu. Enggak juga dong. Ada aturannya, Pak. Oke. Kesenangan yang laki-laki kan. Yang ketiga ada Shimabara. Shimabara ini sebuah kastil, ini dibangun sekitar zaman Edo. Ini dinamakan juga kastil putih karena semua warna di kastil itu putih kecuali atapnya itu berwarna hitam kebiru-biruan lah. Ini dibangun pas zaman Edo, dan ini merupakan salah satu peninggalan kastil penguasa zaman Edo saat itu. Itu Shimabara. Yang ketiga yang keberapa tadi? Keempat ada Taman Misojien.
ini taman yang terletak di tengah gunung, masih di area Unzen tadi. Kalau di area Unzen, kalau di Gunung Unzen ke selatan itu ke Unzen Onsen tadi, kalau ke arah sebaliknya ke arah Taman Misojen. Kalau kalian ke Taman Misojen, usahakan pas sore hari, karena ini salah satu spot buat ngelihat sunset terbaik di Jepang. Waduh. Taman Misojen. Dan kalau bisa musim gugur lah. Musim gugur itu lebih enak. Pulang-pulangnya malam turun gunung. Waduh. Ini juga dikenal sebagai salah satu Taman Seribu Bunga. Misojen. Nggak tahu itu ada 1000 jenis bunga atau itu nggak tahu. Pokoknya banyak lah Ya, bunganya. dikenalnya itu. Dan yang terakhir ada Nomozaki Nagasaki Meo Toiwa. Ini sebenarnya batu pasangan. Ini terletak di lepas pantai dan Batu Raden ya. Hah? Kok batu Raden? Kan Batu Raden Raden. Cocok loginya nggak masuk. Iya nggak masuk cocok loginya. Kan pasangan. Hah? Kan berpasangan. Tahu nyetek mobil gimana, Pak? Udah deh, aku jadi inget tuh Iya. masih terparkir di pinggir jalan. Nomozaki Nagasaki Meo Toiwa ini Iya. Buat kalian yang mungkin punya pasangan atau punya pacar atau punya Pokoknya gebetan yang punya pengen gebetan. ditembak situ, silakan lakukan Di situ. penembakan di situ lah ya. Iya. Karena- Pernyataan cinta di situ. Karena Penduduk sekitar meyakini bahwa itu tuh batu pasangan dan melambangkan cinta dan pernikahan di Oh, situ. waduh. Jadi ada batu dua. ketika menyatakan cinta di situ awet gitu. Iya, siapa tahu. Sugestinya gitu. Jadi ada 2 batu dan disambung dengan satu jembatan. Yang di 2 batu itu ada tahu nggak kuil kecil tapi ada yang ikatan ikatan Oh, tali. kayak yang Apa, batunya gembok? kaki pertama sama Ya kan ada ikatan gembok gitu Iya sebagai kan? tanda Iya, kan ada cinta. patungnya apa? Hashirama sama Madara kan ada. Terus di ada apa? terus Kenapa jadi Jembatannya. ada Naruto di situ? Ya, terus kamu hubungan sama itu, Pak? Enggak, Kayak gitu maksudnya maksudnya. di 2 batu itu, di kuil itu tuh ada aku lupa legenda Jepang itu yang benang merah, yang benang perjodohan itu loh. Oh, yang tiang peng. Iya, tiang penjahit. Iya, itulah. Dan itu penduduk sekitar tuh percaya kalau kalian menyatakan perasaan kalian ke orang yang kalian sayang itu bakal diiyakan atau bakal awet gitu. Karena batu itu tuh melambangkan simbol cinta dan pernikahan. Tuh, itu ada beberapa destinasi wisata. Terlepas dari batu itu, pantainya di sana pun juga sangat keren-keren juga. Buat kalian yang pengen ke sana dan ada rencana ke sana, silakan nabung duit yang banyak biar Ya, bisa biar- jajan, Biar di sana bisa hedon. ya bisa hedon, beli action figure, pulang-pulang kartu Jigo sebanyak mungkin, nggak apa-apa. Pokemon sebanyak-banyaknya. Emang nggak apa-apa. Mungkin kalian punya pengen ke Nagasaki, silakan datang ke tempat-tempat itu tadi. Berarti ini memang kota yang boleh dibilang kota wisata ya? Ya. Dan ada juga di Nagasaki itu ada yang bukan tempat, situs yang dulunya pernah dijatuhi bom itu, ada tugunya juga. Oh, yang tugu itu ya, yang biasanya setiap setahun sekali itu ada upacara bela sungkawanya di sini. Kamisan. Oh, gitu. Itu beda lagi. Bela sungkawa Beda juga. lagi. Iya, ada itu juga rekomendasi juga, karena buat kalian yang suka sejarah itu syarat akan sejarah lah. Iya. Oh, Oke, itu di sana ya. Iya. Jadi Malam-malam alternatif. mistis. Ya, malam ada Gunkanjima, terus buat kalian ke gunung ada Unzen Onsen Iya. atau Taman Meitō-jien juga ada. Iya. Bagus tuh Taman Meitō-jien. Oke, itu dia Sobat TV terkait dengan kota Hiroshima yang tadinya merupakan kota yang boleh dibilang dijatuhi bom ya. Oke, dan yang dicari adalah bagaimana bisa ternak ayam dulu waktu itu. Seriusan, karena itu telurnya banyak protein dan mengandung banyak gizi dulu tuh kayak gitu. pekerjanya yang di situ. Jadi mengutamakan ternak ayam sama guru ya kalau nggak salah. Iya. Guru. Ini kalian gimana sih waktu IPS saat kalian itu? kalau di Indonesia. IPS itu paling ngapalinnya cuma tanggal 6 sampai tanggal 9. Iya tuh. Pas kunci jawaban itu. Soalnya kena keluar itu doang. Kalau di Indonesia kan telur itu putihnya buat bikin candi, buat perekat. Jadinya Enggak. Maksudnya waktu pelajaran sejarah terkait dengan Hiroshima dan Nagasaki yang mempengaruhi juga nanti ke kemerdekaan Indonesia gitu ya. Nah, di sana tuh yang diutamakan adalah ternak ayam dulu sama guru.
Tidur aku kayaknya. Nah, kamu ngapalinnya itu doang tanggal jatuhnya bom Hiroshima. Aduh. Tapi kan kuncinya itu. Iya. Itu di sini tiap Setiap soal soal itu loh. Padahal yang lebih penting adalah Warframe ini di mana nih waktu Iya. di Ya, udah ditolong dikhianatin lagi ya. Tolong dihinatin lagi. Wolverine. Oke, itu dulu sahabat Ratif ya informasi untuk kesempatan malam hari ini bersama teman-teman Hana ya Iya. untuk rangkaian Pro 2 Populer yang pertama. Oke, kita akan lanjut lagi sahabat Ratif ke rangkaian Pro 2 Populer selanjutnya. Buat yang ingin request lagu bisa ya. Dan tentu saja teman-teman Hana masih temani kamu juga setiap hari Selasanya di jam 8 malam. Oke? Iya. Keren gak ya? Kirain bakal ditambahin. Besok teman-teman puasa, bakal puasa nemenin itu kamu. akan ada perombakan jadwal lagi. Iya. Ya. Jangan on the road. Biasanya jam berapa ya? Jam 9 ya? Biasanya naik ke jam 9 ya? Iya. Kita dapat jatah 3 jam. Sampai gitu sampai sahur. Sahur ya. Buat nemenin kalian gitu loh. Segitunya bang. Alah, udahlah itu dulu deh sobat TV bahasan kita untuk kesempatan malam hari ini ya. Stay tune terus buat kamu yang pengen request lagu juga bisa gabung di jam 9 sampai di jam 10 malam. Ya, silakan aja bisa lewat WhatsApp atau juga lewat IG-nya Pro 2.